Anda kembali di Berita Utama bersama saya Sri Gunawan. Saudara, lebih dari 4 bulan berlalu, misteri dua bocah kakak beradik yang ditemukan tewas berpelukan di area perkebunan di Kabupaten Pesisir Barat Lampung mulai terkuak. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang kini menjalani pemeriksaan intensif di Polda Lampung. Ironinya, terduga pelaku merupakan tetangga korban. Lalu apa motif pelaku sampai tega menghilangkan nyawa dua bocah kakak beradik? Setelah lebih dari 4 bulan, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan bocah kakak beradik yang ditemukan tewas berpelukan di area kebun pesisir barat Lampung 14 Mei lalu. Pada 12 September, polisi menangkap terduga pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. 15 September, polisi lalu menetapkan pelaku sebagai tersangka berdasarkan penemuan bukti-bukti baru yang mengarah kepada pelaku. Polisi bilang sepasang anting korban ditemukan di gubuk milik tersangka yang tak jauh dari TKP penemuan jasad dua bocah kakak beradik. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana si tersangka memang ada di gubuk tersebut. Saksi E menjadi tersangka. Pasca penangkapan terduga pelaku, keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian dua bocah kakak beradik yang tewas dengan kondisi mengenaskan. Keluarga ingin tahu siapa pelakunya dan apa motif pembunuhan yang menimpa anak mereka. Paman korban berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya. Sementara Kepala Desa Batu Raja Edward Lin mengatakan polisi sudah berkoordinasi dengan dirinya saat penangkapan berlangsung. Berharap tersangka dihukum semaksimal mungkin, semaksimal dan juga tolong diusut tuntas siapa yang terkait dalam hal pembunuhan anak kami tersebut. Saya mohon sangat dengan pihak kepolisian, tolong diusut tuntas. Waktu penangkapan, Kapolsek langsung nelpon saya bahwasanya si inisial ES ini sudah ditangkap dan sudah dibawa ke Polres. Pasca penangkapan kemarin itu sampai sore ini alhamdulillah kondusif. Pelaku pembunuhan sadis terhadap dua bocah kakak beradik berinisial ES merupakan tetangga korban. Mereka tinggal di lingkungan yang sama di Desa Pekon Batu Raja, Pesisir Barat Lampung. ES adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Sebelumnya ES juga pernah ditangkap polisi sebagai terduga pelaku pembunuhan, namun akhirnya dilepaskan karena minim bukti. Lalu pada 12 September, polisi menemukan bukti-bukti baru dan ES pun kembali ditangkap hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2025. Sebelum ditemukan tewas sekitar pukul 2 siang, dua bocah kakak beradik AT yang berusia 8 tahun dan KK 4 tahun pamit kepada orang tuanya untuk mencari durian di area perkebunan yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah mereka. Namun hingga matahari tenggelam, keduanya tak kunjung pulang. Mengetahui ada yang tak beres, orang tua korban langsung meminta bantuan warga untuk mencari anak mereka yang hilang. Warga pun bahu-membahu mencari dua bocah kakak beradik di area kebun sekitar rumah mereka. Setelah pencarian yang cukup panjang, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, warga menemukan dua bocah malang itu tak lagi bernyawa. Keduanya tewas mengenaskan dengan sejumlah luka sabetan benda tajam di bagian kepala dan tangan. Dan yang membuat pedih hati saudara adalah polisi atau posisi keduanya ini saling berpelukan. Ya banyak kawan-kawan. Ada berapa orang kira-kira, Bang? Sekitar 150 sampai 200-an orang. Keliling sampai ujung-ujung sana, sampai kampung keliling. Ya, waktu itu kan kawan yang nemuin, setelah ketemu dia manggil-manggil kawan, barulah kami orang rame ke sana. Ya udah ngeletak. Ngeletak. Udah pelukan gitu.
Penemuan jasad korban yang menggegerkan warga langsung dilaporkan ke polisi. Penyelidikan polisi pun berjalan dengan memeriksa sebanyak 27 saksi dan mengumpulkan sekitar 18 barang bukti. Berdasarkan penyelidikan, polisi membidik ES sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa 2 bocah kakak beradik. Awalnya keterangan dan perilaku korban berubah-ubah. Namun hasil pemeriksaan psikologi forensik menyebut pelaku tidak menderita persoalan kejiwaan sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Polisi juga melakukan pemeriksaan medis atau otopsi terhadap kedua jasad korban. Hasilnya, korban tewas karena kehabisan darah akibat sejumlah luka fatal di tubuh. Selain itu, polisi juga mengungkap kedua korban mengalami kekerasan seksual. Saat ini polisi masih mendalami motif dan juga kronologi kejadian. Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di 2 anak korban ini. Kita tidak hanya mengejar pengakuan tersangka, tapi dari ahli psikologi forensik, dari kedokteran forensik, kemudian dari digital forensik, nanti ahli yang akan kita datangkan lagi. Setelah kita akan gali motif tersangka. Kepergian AT dan kakak secara mendadak dan tragis tentu membuat orang tua keduanya terpukul. Menurut tetangga, ayah dan ibu korban selama ini dikenal baik di lingkungan tempat tinggal. Salah satu tetangga bercerita tak pernah mendengar orang tua korban bermasalah dengan orang lain. Orangnya baik, Pak. Iya baik ya. Orangnya baik, ramah. Udah itu kalau ada apa-apa dia itu kayak orangnya itu apa gercepan gitu. Kalau dimintain tolong nggak cepat iya. gitu ya. Namun berbanding terbalik dengan keterangan tetangga, polisi mengungkap kalau keluarga orang tua korban pernah berkonflik pada 2021 dengan salah seorang tetangganya. Awal mula konflik dipicu soal kesalahpahaman. Saudara dari orang tua korban dituduh mengambil kopi milik tetangganya. Dari keterangan ibu korban bahwa sebetulnya memang ada konflik sekitar tahun 2021 dengan salah satu saksi yang juga tetangga ibu korban. Pada saat itu masalahnya adalah terkait pengambilan kopi. Adik dari ayah korban ini mengambil sebelah kopi, kemudian hal itu menjadi masalah. Pilu keluarga korban yang telah kehilangan buah hati dengan cara yang mengenaskan tentu tak bisa dibayarkan dengan apapun. Satu-satunya yang bisa memberi sedikit kelegaan adalah pengusutan tuntas kasus pembunuhan 2 bocah secara tak wajar ini. Pelaku sudah ditangkap tapi polisi belum memecahkan teka-teki motif dan kronologi kejadian. Keluarga korban menanti dan publik juga menguji kepiawaian aparat menuntaskan kasus ini. Tetap bersama kami di Berita Utama, Saudara. Ada informasi seorang pria tewas di dalam neon box. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik.